ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan dan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman wal Islam, hingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu agamanya. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan malam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah, azan Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam kesempatan kali ini kita akan membahas dosa kecil yang bisa menjadi yang membesar. Kayak balon kecil, dosanya biasa-biasa aja, tapi dia bisa membesar. Tapi ada polanya sama, pasti begitu polanya. Makanya kita sebagai manusia harus tahu nih polanya, biar kita nggak kecemplung di yang model kayak gitu. Nah, kita langsung ke materi-materinya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini. Beliau mengatakan, i'lam anna as-saghirata takabbaru bi asbabin. Ketahuilah wahai saudaraku, sungguhnya dosa kecil itu takabbaru, bisa besar bi asbabin, dengan beberapa sebab. Minha, sebagiannya adalah al-israr wal wajibah. Al-israr itu desakan, wal wajibah dan rutinitas. Desakan dan rutinitas itu bisa membuat perkara yang kecil, yang biasa-biasa aja, itu bisa berubah menjadi besar. Desakan, kan? Misalkan kalau kita mau melakukan suatu kesalahan yang kita tahu sendiri loh, misalkan di perkara yang sehari-hari, berkata dusta mungkin, ya kan, terus omong-omongan yang nyerempet ke arah-arah yang dosa sehingga mengajarkan orang yang kita ajak ngobrol, ya kan, gitu. Itu perkara-perkara ringan, tapi bisa besar kalau ada desakan. Didesak kita untuk siapa yang ngedesak nih? Yang ngedesak siapa? Hah? Setan. Didesak terus kan? Nah, ini langkah awalnya setan tuh, desakan itu tuh saya. Polanya begitu semua. Semua orang mau melakukan dosa itu polanya begitu. Asal kita tahu. Desakan itu setan mendesak, kemudian akan timbul apa? Rutinitas. Dosa-dosa yang kecil rutinitas, kita kerjain terus karena ada desakan tadi, kita nikmati, jangan kita lah sama orang lain lah, jadi jangan. Dan anak baru ini. Coba kita lihat misalkan dosa apa? Misalkan, dosa apa misalkan kecil-kecil? Bukan ya. Ente lihat misalkan, ada nggak orang tahu-tahu ini mungkin ada tapi kecil. Ini pengalaman ente. Misalkan mau mabok nih, misalnya, tahu-tahu nongkrong, nggak ada niat dari rumah, bro, minum blok, ada nggak yang kayak gitu? Ada.
Ente nggak PT-PT dulu? Hah? Nggak ditarikin dulu? Jadi nggak ada dosa besar yang ngedadak dilakukan. Ada, cuma jarang sekali. Itu yang bagus menurut Allah. Tahu-tahu belum di depan jalan kita langsung berbuat dosa besar, misalkan minum-minuman atau berzina atau nggak ada. Semuanya pasti ada permulaannya. Pasti ada permulaannya. Desakan dari rumah atau mungkin sebelum-sebelumnya udah ada rutinitas dosa-dosa kecil. Ngobrol terus ngajakin gitu nggak ada lagi kan, PT-PT mau punya duit nih besok lagi kan, lu nggak ada lagi, pasti itu ada itu kayak gitu, nggak ada langsung kecelakaan grup, nggak ada, kecil sekali. Nah ini yang diampuni Allah, malah dosa besar yang kecil menurut Allah, perzinahan, perjudian, terus mabuk-mabukan yang langsung kecelakaan grup, nggak ada awalan dan akhiran, nggak ada awalan dan nggak berlanjut, itu kecil menurut Allah. Ketimbang ada desakan kemudian ada rutinitas. Ada nggak kira-kira di sini kata Imam Ghazali? Wa qallama yaqtulu baghdatan min ghairi musyahana sabiqatan wa mu'adatan. Kecil sekali kemungkinan orang membunuh tiba-tiba tanpa ada pertengkaran awalnya atau permusuhan awalnya, itu nggak ada. Tahu-tahu orang bunuh nggak ada. Kecil sekali kata qallama, sedikit sekali kemungkinan. Pasti ada pertengkaran dan juga ada permusuhan awalnya. Nggak ada yang kayak begitu. Dan kalau ada tahu-tahu membunuh itu pasti kecelakaan, nggak ada niat sama dia. Dia nggak ada niat sama sekali. Mungkin alat bunuhnya juga beda, bukan alat bunuh yang biasa kita ini. Mungkin sendal, mungkin batu, nggak sengaja dilempar dulu, mati orang tiba-tiba. Ini alat bunuhnya bukan alat untuk membunuh, sendal misalkan batu cuma iseng doang, atau enggak. Ini dosa kecil menurut Allah. Ketimbang nanti ada pertengkaran dulu, ada permusuhan dulu, alat bunuhnya beneran pisau, golok misalnya, itu direncanakan. Dosa besar yang diawali sesuatu, kemudian kadang-kadang udah ada pertengkaran kemudian diakhiri dengan dosa yang paling besarnya. Misalkan ada nggak orang perzinahan, kata Imam Ghazali, kullama yazni zani baghdatan min ghairi murawadatan wal muqaddamatan. Nggak ada orang berzina atau sedikit sekali kemungkinan orang berzina tahu-tahu berzina begitu aja. Sedikit kemungkinan tanpa ada foreplay, permulaan, pegang-pegangan tangan, buang-buang dikit lah, bang, gitu. Ente udah punya anak bini belum? Belum. Anda masih single. Bohong dulu, ya kan? Anda foreplaynya. Orang berzina tahu-tahu nggak gitu. Orang membunuh terus orang berjudi, orang semua itu akhirnya, awalnya pasti ada permulaan. Kemudian dosa-dosa kecil yang bisa menjadi besar, misalkan dosa kecil. Apa yang dosa kecil? Dosa kecil itu dosa yang nggak ada hukum hadnya. Yang sama peraturan Islam nggak dicambuk, nggak dipenggal atau nggak di tazir atau nggak di penjara, itu ada nggak dosa? Misalkan ngelihat zina mata misalnya, itu nggak ada hukum hadnya zina mata. Ada nggak hukum hadnya? Anda pernah dengar nggak zina mata orang harus dirajam? Nggak ada zina beneran itu yang dirajam, ya kan? Atau orang zina mata itu harus dicambuk, ada nggak? Nggak ada. Itu zina mata, tapi masuknya ke dosa kecil karena apa? Dia nggak ada hukum hadnya, nggak ada hukumannya. Kalau misalkan ada negara Islam kemudian orang berzina zina mata, itu sama sekali nggak ada ininya, nggak ada hukum hadnya, nggak ada hukum hadnya. Nah, yang kayak begitu, kalau wajibah, kalau rutinitas, maka itu akan menjadi dosa besar. Rutinitas, kita sering zina mata, misalkan melihat yang bolak-balik gitu, kan naik motor atau jalan kaki pakai celananya, waduh,
misalkan tapi kalau dilihat langsung begini nggak jadi masalah, terjadi enteng, ya kan? Dilihat, yuk, ini nggak apa-apa. Kalau begini lagi, kan tadi jadi rutin. Pertama, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullah, terus namanya rutin itu namanya. Belum lengkap terus aja, baru menguji, baru dilihat, itu namanya rutin. Nah, kenapa bisa jadi dosa besar menurut Imam Ghazali? Kata dia begini, arja min saghirati yuwadzibul abdu 'alaiha wa mithalu dzalika qatratun minal ma'i taqaw 'ala al-hajari ala tawali fa tu'athiru fihi. Ketahuilah bahwasanya dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba itu seperti tetesan air yang netesin batu. Tetesin air yang netesin batu, maka batu itu akan berasar, akan membekas. Karena rutinnya saking sering setetes begini, tapi seringnya, maka batu itu akan membekas. Beda sama air satu kibir, satu panci, ente siram sekaligus ke batu, bruk, habis itu udah nggak ada lagi, nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya menurut. Maka yang kecil-kecil ini, yang rutinitas ini yang bahaya. Untuk apa? Untuk hati kita. Dosa besar sekaligus dikerjain, bruk sekaligus, udah waktu itu aja, nggak dimulai dan nggak dilanjutin, itu nggak, bekasnya nggak terlalu parah. Ada mungkin bekas tapi langsung astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah. Seperti misalkan orang nyambi bluk dosa, meninggal orang disamping pakai batu, bersalahnya luar biasa apa enggak? Bersalahnya luar biasa, langsung berbekas di dalam hatinya rasa bersalahnya, istighfar sama Allah. Ketimbang orang yang musuhan dari awal bunuh, mampus lo. Soalnya ya kan? Beda juga sama orang misalkan main judi atau minum-minuman, pas langsung duduk, ya Allah, aduh begini dipegang, nggak mau minum. Bekasnya bukan bekas dosanya, bukan, yang bekas apa? Rasa bersalahnya. Jadi membekas di dalam hati bukan bekas airnya. Kalau itu apa namanya, kalau tetesan itu, tapi apa cuma membasahi doang aja, kayak air yang satu bibir, satu panci ditimpain ke apa namanya, ke batu, bruk, basah doang dia, tapi nggak ada bekasnya. Ntar bisa kering lagi, ketimbang dosa yang kecil dilakukan rutinitas terus. Ntar akhirnya itu akan membesar, meledak di akhir, bisa memecah, bisa bikin batu itu bolong. Batunya bisa bolong. Kemudian dia kasih dalil, Imam Ghazali ngasih dalil, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang dawahim, amal yang berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Sebaik-baik amal, ini amalan baik ya, amalan baik bukan amalan buruk. Amalan baik itu sebaik-baiknya adalah amalan yang sedikit tapi dikerjakan terus-menerus. Maka menurut Allah itu adalah amalan yang paling baik. Ente bersedekah 100 perak atau 1000 perak tiap hari, tapi selama seumur hidup ente itu baik daripada ente melakukan sedekah 1 juta atau seumur hidup enggak lagi gitu. Sehari tapi berkesinambungan. Nah, di balik kata Imam Ghazali, wal asya tastabana bi abdadiha. Sesuatu itu bisa kita ketahui, bisa jelas kita ketahui dengan mengetahui kebalikannya. Kebalikannya tadi amalan baik. Kalau sedikit dikerjain, lama-lama dia akan berasar dan menurut Allah itu baik. Di balik kata Imam Ghazali, coba kita balik pemikiran kita. Bagaimana kalau amalan buruk dikerjain tiap hari? Pasti itu amalan yang paling buruk, walaupun kecil, walaupun kecil. Maka sesuatu bisa jelas kalau kita balik ininya. Jadi kalau dalam fikih itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang dibalik. Jadi ada cara kita untuk memahami lafaz-lafaz. Salah satunya itu mafhum
mukhalafah. Kemudian dilanjutin lagi. Jadi tadi ya, polanya apa? Ada desakan dan rutinitas. Kemudian ada juga dosa itu ada awalannya dan juga akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Nggak bisa dia dosa itu berdiri sendiri. Dosa besar berdiri sendiri, judi berdiri sendiri, nggak ada awalan, nggak mungkin. Pasti ada orang ngajak, pasti ada orang mulai pembicaraan seperti itu, pasti ada awalannya, ada startnya. Yang bukan berupa judi, tapi ada startnya. Kalau misalkan yang itu slot, slot kan, pasti ada pembicaraan dulu kan, mantep ini, aneh menang 2 juta. Ya kan ada awalan. Yang sebelahnya, emang apaan sih tuh? Kan ada awalannya. Apaan sih tuh? Pasti nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau seandainya berdiri sendiri itu mudah. Istasghara menurut Allah sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang kecil. Nah, di sini dikatakan lagi. Qala ba'dul 'arifin la saghirata bal kullu mukhallifati fahiya kabira. Kata orang-orang arif, para ulama itu enggak ada dosa kecil. Menurut mereka enggak ada dosa kecil. Bal kullu mukhallafatin fahiya kabira. Bahkan semua yang menyelisihi syariat Allah itu dosa besar katanya. Enggak ada dosa kecil. Nah, menurut mereka semua yang menyelisihi syariat Allah itu semuanya dosa besar. Kenapa? Karena mereka melihat bukan dosanya. Melihat apanya? Melihat Allahnya mereka. Para sahabat, kemudian para ulama, ahli hukama, kemudian yang lain-lainnya lagi, itu mereka kalau melakukan dosa, mereka anggap semua dosa itu besar. Gak ada dosa kecil. Kenapa? Dia sedang bermuajahah dengan berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Kalau kita misalkan berdosa, berbohong, atau mungkin pembicaraan yang nyerempet ke arah dosa-dosa kecil, itu menurut mereka besar. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan Allah. Bukan dosanya, tapi kepada siapa dia melakukan dosa. Kepada siapa dia melakukan dosa. Makanya dibilang begini, innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqa minasy-sya'r. Kamu, para sahabat bilang nih, kamu melakukan suatu amalan yang di mata kalian itu lebih halus daripada bulu, lebih halus daripada rambut. Kunna nu'idduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tapi amalan yang kamu anggap halus itu menurut kami adalah amalan yang membinasakan kami. Menurut orang-orang akhir zaman, misalkan buat mereka meninggalkan sholat itu luar biasa. Tapi buat kita apa? Adaqqa minasy-sya'r, lebih halus daripada rambut. Artinya remeh-temeh biasa. Ninggalin sholat kan biasa, remeh-temeh, bukan main judi, misalkan slot, kecil kan senang-senang aja kawan kan. Tapi mubiqat buat para sahabat, hal yang membinasakan kami dulu, kami menghitungnya, kami membilangnya, hal tersebut adalah hal yang membinasakan kami di zaman Rasulullah SAW. Itulah makanya zaman Rasulullah dan zaman para sahabat itu zaman keemasan Islam. Kenapa? Dosa-dosa yang sekarang ringan, dosa-dosa yang sekarang biasa dilakukan orang-orang itu buat mereka hal yang membinasakan. Benar-benar ngeri, dia benar-benar jauhin kayak gitu. Kenapa? Irkana ma'rifatus sahabati bi jalalillahi atamu fakanat saghair indahum bil idhafati ila jalalillahi ta'ala minal kabair. Karena ma'rifatnya para sahabat terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Pengetahuan
para sahabat tentang kemuliaan Allah itu sempurna. Sehingga ketika dia melakukan dosa kecil, mereka selalu menyandarkannya kepada kemuliaan Allah. Maka mereka anggap dosa itu adalah dosa besar, nggak pantas dosa kecil. Saya selaku hambanya, saya selaku ciptaannya Allah melakukannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pantas. Sekarang begini, nggak usah Allah aja ya. Misalkan ente, maaf di depan orang tua ente berzina, apa menurut ente? Bagaimana perasaan ente? Bukan perasaan orang tua, perasaan ente. Di depan orang tua berzina, bagaimana menurut ente? Malu? Apa dosa? Oke, gimana perasaan ente? Nah itulah perasaan para sahabat, lebih besar dari itu ketika mereka melakukan dosa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling mulia. Terus makanya dibilangin lagi, wa bihadza sababi tu'azzimu minal alimi ma la yu'azzimu minal jahil. Orang alim itu akan menganggap sebuah hal, sesuatu itu akan sebuah hal yang besar. Orang yang alim, orang yang berilmu, menganggap sesuatu itu hal yang besar karena keilmuannya. Wal jahil, dan orang yang bodoh itu akan mengecilkan sesuatu yang besar. Perkara dosa ini, orang alim pasti dosa ini, apa namanya, berbohong. Orang alim pasti, aduh dosa ini zina, aduh dosa ini, gitu. Pasti menganggap hal itu besar. Wal jahil, orang yang bodoh nggak akan menganggap begitu. Menganggap dosa besar itu menjadi kecil karena kebodohannya itu. Oleh dari itu ada kaidah dari Al-Imam Al-Ghazali yang bilang begini, li'anna al-dhanba wal mukhallifata yukabbiru bi qadri ma'rifatil mukhallif. Dosa dan kesalahan itu dia akan membesar kadarnya sesuai dengan pengetahuan dia terhadap dosa tersebut. Paham nggak? Kalau kita melakukan, misalkan orang lain misalkan melakukan dosa besar berupa misalkan minum-minuman, misalkan mabuk-mabukan, ya kan? Sebagaimana pengetahuan dia terhadap minum-minuman keras itu, maka seperti itulah dia akan membesarkan dosa tadi. Kita nggak tahu, nggak paham minum-minuman keras, cuma taunya urusan memabukan enak segala macam, ya kan? Itu artinya alim atau jahil? Alim apa bodoh? Bodoh. Nggak tahu apa namanya akibatnya, nggak tahu kesononya akan apa. Bukan urusan akhirat lah, urusan dunia aja, urusan dunia. Kalau orang sering-sering minum-minuman misalkan emosional, temperamennya tinggi, gitu kan? Orang sering minum-minuman misalkan udah nggak ingat taman lagi, udah jauh sama keluarga, sebagaimana pengetahuan dia terhadap dosa tadi, maka akan menganggap dosa tadi itu akan besar di mata dia. Kalau nggak didalamin, ya biasa aja, senang-senang aja. Akhirnya apa? Dikerjain terus menerus karena sesuatu yang biasa. Itu kaidah-kaidah menurut Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ente kalau mau ngapa-ngapain ini dulu, digali dulu. Misalkan apa nih, mau ngapain nih? Mau ngapain Pak Selamat? Misalkan dosa apa yang dilakukan orang biasanya? Biasanya dosa apa Selamat? Sadar apa yang sadar? Yang sadar kayak nggak sadar. Saya nggak enak ngomongnya. Terkakainya ini lagi ngomong, padahal enggak. Majelis taklim itu isinya bukan apa singgung menyinggung itu, bukan. Majelis taklim itu apa namanya, isinya itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau ente merasa ini itu alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Karena ente lagi dalam apa? Perawatan. Istilahnya dalam perawatan, lagi dalam pengobatan. Kalau ente nggak merasa itu, biasa aja. Kalau kurus, ya Allah itu. Nah itu ente dalam perawatan. Bukan aneh, bukan. Ente sendiri dokternya, ente sendiri yang merawat, ente sendiri lagi merawat apa?
Lagi ngobatin apa? Hati ente sendiri, dokternya ente, perawatnya ente. Tapi kalau ente nggak berasa apa-apa, wah, mungkin ikut itu musibah, musibah besar. Ente sendiri, bukan saya, bukan ente sendiri. Oh, nggak ada bro. Rasa lah mau saya diem aja. Kamu juga kan? Apa? Sesuai sama. Iya lah, ente dokternya. Baik kan? Iya benar, ente dokternya, ente perawatnya, lagi ngobatin hati ente sendiri. Iya. Saya aja udah lupa jadi kebayang. Kebayang dosa, kayak itu sama. Nah ini ada kaidah lagi nih dari Imam Ghazali. Ini yang suka kita lupa. Mudah-mudahan kita ingat lagi tema selamat nih. Kata beliau begini, wa min hasururu bis-saghirati wal farahu wa tabajjuji biha wa i'tidali tamakuni min dzalika ni'matun wal ghaflatu an kaunihi sababus syaqawah. As-surur merasa bahagia, bis-saghir dengan dosa kecil ya atau dosa besar juga bisa misalkan. Dia merasa bahagia, wal farah, dan juga bangga dengan dosa yang dia lakukannya tadi. Wat tabajjud, dan juga merasa keren dengan dosa yang telah dia lakukannya tadi. Min dzalika ni'ma wal ghaflatu kamunihi sababus syaqawah. Yang kayak begitu itu akan menyebabkan syaqawah, terselimutinya hati kita. Karena kita merasa bahagia, karena kita merasa bangga, karena kita merasa keren dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Wa tidak tamakun min dzalika ni'matun, bahkan dosa itu yang dianggap sebuah nikmat, surga dunia misalkan. Ini tanda-tanda bahwasanya hati ente itu syaqawah, ada terselimuti dengan sesuatu yang nggak bisa keluar hatinya. Naudzubillah min dzalik. Wa kullama ghalabat halawatus saghirati indal 'abdi, maka ketika kenikmatan manisnya dosa kecil di pandangan seorang hamba, kabarat saghiratu wa adu ma'atharuha fi taswiri qalbihi. Ketika udah merasakan senang, ketika udah merasakan manisnya dosa yang udah dilakukan seorang hamba itu, maka hamba itu akan merasakan akan menjadikan dosa yang kecil itu bertambah besar. Misalkan minuman lagi misalnya, tapi nggak itu aja contoh aja. Minuman selagi, kan? Nikmat, mantap, sedap. Nambah apa enggak? Nikmat ya nambah. Nambah. Kabarat as-saghair, maka dosa yang kecilnya tadi dia akan merasa nikmat, kemudian ditambah lagi. Waduh, kurang nih. Kan misalkan sekali beli misalkan satu apa? Sepaket. Jika kurang nih, nambah lagi besok udah nih dosisannya udah gak segini. Tambah lagi. Makin nikmat akan makin bertambah. Yang tadi dosanya yang kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Karena apa? Kenikmatan tadi, dia merasa nikmat, dia merasa bahagia, dia merasa bangga dengan dosa-dosanya yang tadi. Maka yang seperti itu akan bertambah menjadi besar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Lihat sebagian para ulama itu menganggap satar itu tutupan Allah terhadap dosa-dosa kita. Itu adalah sebuah nikmat. Ulama menganggap
tutupan-tutupan Allah itu terhadap aib kita, terhadap dosa-dosa kita, itu adalah sebuah nikmat. Adalah apa? Nikmat. Kemudian ketika orang malam hari melakukan dosa besar, kemudian dia bangga dengan dosanya, pagi hari itu ditutup. Tadi misalkan ngomong kan udah sadar, kan? Udah nggak mabuk lagi, udah ditutup sama Allah. Kemudian ketemu lagi sama kawan-kawannya, dia bangga. Oh, semalam mana 2 paket sendirian. 2 paket. Pernah kayaknya aneh tambah kuat nih. Bangga dengan dosa-dosanya, maka para ulama bilang menggolongkan kelakuan seperti itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah udah satar, Allah udah menutupi dosa itu, kemudian seorang hamba membukanya lagi, berarti dia kufur nikmat. Udah ditutup sama Allah. Selesai dosanya teh. Ditutup sama Allah, orang-orang udah gak ada yang tahu lagi pagi hari. Ketika dibicarakan, ketika dibuka, kemudian dia berbangga-bangga dengan dosa yang dilakukan tadi malam, maka kufur nikmat. Bagian dari kufur nikmat. Itu nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Ini yang bahaya. Sekarang gantian saya. Kita tadi, ini saya kebagian juga. Saya kebagian juga, Mas Allah. Dibilang begini. Man sana sanatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha alayhi yanqusu min awzarihim syai'an. Barang siapa melakukan keburukan, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi. Kalau saya memulai sebuah keburukan, kemudian diikuti sama orang lain, setelah diikuti maka dosa yang ngikutin saya dari tadi keburukan itu maka akan berulang, akan numpuk dosa kepada saya, akan numpuk dosa kepada saya. Kenapa? Karena saya memulai. Seorang yang alim itu udah pasti diikutin orang banyak. Seorang alim udah pasti diikutin orang yang banyak, udah pasti. Ketika dia mulai berkata-kata, ketika dia mulai berbicara, kemudian yang dibicarakan adalah keburukannya dia, yang dia bicarakan adalah maksiatnya dia zaman dulu, maka orang yang mendengarkan, sebagian orang yang mendengarkan akan ngikutin orang yang alim tadi. Lihat alim, dulu pernah begini, dulu pernah begitu, akan nimbulin hasrat. Dia aja begitu orang alim, kan? Akhirnya diikutin sama orang-orang yang istilahnya, yang kagum sama dia. Ini berbahaya. Dibilangin lagi begini. Kenapa seperti itu? Dibilangin lagi begini. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan mislu zalatil alim, mislu inkasaris safinah tughriqu wa yughriqu ahlaha. Tergelincirnya seorang yang alim, salahnya seorang yang alim seperti sebuah perahu yang pecah, akan menenggelamkan perahu tadi dan juga menenggelamkan isi daripada perahunya. Orang yang alim kalau tergelincir bahaya. Dia sendiri tenggelam dan juga akan menenggelamkan orang yang bersama dia. Ikut tenggelam semua. Misalkan, kalau saya ngajarin satu hal dan itu ajaran yang salah, misalkan ajaran yang salah, ente nggak tahu kalau itu salah, kemudian ente ikutin, saya tenggelam dalam kesalahan saya dan saya ikut menggelamin kalian dalam kesalahan yang saya lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya dosa saya bertumpuk. Dosa orang yang ngajarin tadi bertumpuk.
Nah, seorang alim kalau ngomong harus hati-hati karena omongannya itu akan diikuti sama orang. Inna aliman kana yudhilun nasa bisayya summa adrakatuhu taubatun fa'amila fi islahi dahran. Seorang alim menyesatkan manusia dengan sebuah kesalahan. Kemudian karena dia alim, dia bisa bertobat. Karena dia alim, berilmu, dia bisa bertobat. Fa'amila fi islahi dahran. Kemudian dia memperbaiki amalannya. Kemudian Allah mengatakan, fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim. Ini sebagai Israiliyah. Allah mengatakan kepada nabi-nabi di kalangan mereka itu. Qala lahu, qul lahu, kata Allah, katakan kepada orang yang alim itu, inna dzambaka law kana fiha baini wa bainaka la ghafartuhu lak. Kalau dosa ente, kata Allah, dan dosa ente dengan saya, kata Allah, itu bisa saya ampuni. Kalau dosa ente dan Allah aja, itu Allah bisa ampuni. Walakin kaifa biman adalta min ibadi fa adkhaltuhum nar. Bagaimana dengan dosa ente telah menyesatkan manusia? Maka saya akan masukkan kamu ke dalam neraka. Bahaya banget. Marilah nonton merinding saya kan. Berarti saya jadi dokternya juga ya. Kalau orang alim bisa gampang, taubatnya gampang. Jadi kata Allah, bagaimana dengan orang yang ente sesatkan? Fa'adkhaltuhumun nar, maka aku masukkan mereka itu ke dalam neraka. Maka dari itu ente bagian orang-orang lain, bukan saya doang. Ente juga bagian dari orang-orang yang alim tadi. Karena udah masuk ke dalam majelis ta'lim, orang anggapannya orang awam, buta. Orang yang duduk di masjid bolak-balik itu ustaz katanya. Benar apa benar? Bolak-balik dan nggak ngaji nih, bolak-balik, ya kan, masjid, sholat terus, dipanggilnya apa? Ustaz, ya kan? Menurut mereka alim. Apalagi orang yang bolak-balik ke masjid kemudian ikut majelis ta'lim. Orang yang tidak ikut majelis ta'lim aja alim, apalagi orang yang ikutnya ngaji alim. Buat mereka alim. Maka hati-hati kita dalam berbicara. Lihat itu orang mengaji masih begitu ngomongnya, nah, kan? Akhirnya apalagi saya, wajar saya juga begitu, kan? Kalau ente kapan-kapan ngaji dapat yang kayak gini, kemudian hati ente obatin sendiri, dapat dari kalam-kalam para ulama model kayak gini, ente bisa tobat. Tapi gimana asar-asar dulu yang pernah ente omongin? Dulu saya, rapuh, pokoknya apa sih dosa apa yang gak saya lakukan? Wah, jangan. Mau dulu orang yang dengerin, luar biasa ini. Saya mau ikut-ikutan lah. Nah, kan? Ente kapan-kapan bisa tobat ikut pengajian. Nah, ente yang ente sesatkan di luar gimana? Maka dalam keadaan ini ikhfa apa? Sembunyikan kesalahan. Itu emang udah kerjaan orang akhir zaman. Yang disembunyiin apa? Kesalahannya. Ada sisi baiknya juga, ada sisi buruknya buat diri kita. Sisi baiknya buat orang lain jadi nggak iri. Disembunyikan setiap keburukan-keburukan yang kita kerjakan udah cukup baik, sisi kita dia yang tahu. Kapan-kapan kita melakukan keburukan itu kita aja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Selesai udah sampai kita aja. Kalau kita kasih tahu takutnya orang ikutin. Tapi ada sisi buruknya juga. Buat diri kita, buat diri orang lain, kalau orang itu senang dia nggak bakalan ngikutin kesalahan kita karena nggak tahu kita salah. Buruknya buat diri kita apa? Buruknya kalau kita tutupin kesalahan itu, kadang-kadang malah kita wajibah itu rutin jadi ngerjainnya, jadi rutin. Udah nggak ada yang tahu ini kerjain lagi, udah nggak ada yang tahu ini kerjain lagi, jadi wajibah jadi rutinitas keburukan yang kita kerjakan tadi. Nah, kedua-duanya salah, tapi memang udah di akhir zaman. Paling enggak kesalahan kita enggak ditiru sama orang lain. Itulah mudah-mudahan kalam-kalamnya Imam Al-Ghazali
ini bisa jadi ujangan buat kita, buat jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai setiap kata-kata yang kita keluarkan di tengah masyarakat orang ikutin. Kalau itu perkataan baik, alhamdulillah. Tapi kalau bagaimana dengan perkataan buruk yang kita pelajari, yang kita keluarkan, takutnya orang ikutin. Kita ngaji, kita bisa tobat, tapi orang yang ikutin kita nggak ngaji. Kelas, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan.